Shalom, di momen syukur hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut, saya rindu untuk mengajak kita sekalian merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kasih Tuhan Kekal, harapan masyarakat Talaut terjaga. Bacaan Alkitab, Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tabea, supadarame sansurung sunau. Dirgahayu ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut. Dirgahayu bumi Porodisa. Hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut bukan sekadar perayaan bertambahnya usia. Sejatinya, hari ini adalah momentum untuk berhenti sejenak dari kesibukan, menoleh ke belakang dengan rasa syukur, lalu memandang hari ini dengan penuh kesadaran dan melangkah ke depan dengan harapan yang baru. Di balik perjalanan 24 tahun ini, tersimpan kisah tentang perjuangan, pengorbanan, kerja keras, doa, air mata, dan yang terpenting adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kabupaten Kepulauan Talaut dikenal sebagai bumi Porodisa. Tanah yang diibaratkan laksana surga. Julukan ini saudara bukan hanya menggambarkan hamparan laut yang membiru, gugusan pulau yang mempesona, pantai yang indah, atau kekayaan alam yang dimiliki. Lebih dari itu, bumi Porodisa mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mempercayakan sebuah negeri yang indah untuk dipelihara, dibangun, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Namun, kita juga menyadari bahwa keindahan sebuah daerah tidak menghapus tantangan yang dihadapinya. Talaut berdiri di beranda utara Indonesia, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota dan pusat-pusat pertumbuhan. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat hidup berdampingan dengan berbagai keterbatasan, baik dalam akses, transportasi, maupun pembangunan. Akan tetapi, ada satu keyakinan yang tidak pernah berubah, yakni meskipun bumi Porodisa berada jauh dari pusat pemerintahan, negeri ini tidak pernah jauh dari pusat kasih Tuhan. Laut boleh saja memisahkan pulau-pulau, tetapi tidak pernah dapat memisahkan Talaut dari pemeliharaan Allah. Mungkin bumi Porodisa belum memiliki segala sesuatu yang dimiliki daerah yang lain. Sumber daya masih terbatas, tantangan pembangunan masih harus dihadapi, dan masih banyak impian yang belum terwujud. Namun, keterbatasan bukanlah ukuran berkat Tuhan. Tuhan seringkali berkarya justru melalui apa yang tampaknya sederhana. Ketika manusia melihat kekurangan, Tuhan melihat potensi. Ketika manusia melihat batas, Tuhan menyediakan jalan. Ketika manusia mulai kehilangan harapan, Tuhan tetap bekerja dalam diam, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Karena itu, pada hari yang berbahagia ini, kita datang dengan hati yang penuh syukur. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada bumi Porodisa untuk terus bertumbuh. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan alam yang luar biasa, budaya yang luhur, masyarakat yang tangguh, dan iman yang tetap hidup di tengah berbagai tantangan. Tuhan juga terus menyalakan harapan agar Talaut tidak berhenti bermimpi
menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan diberkati. Memang kemajuan tidak pernah lahir dalam sekejap. Sebuah daerah dibangun melalui proses yang panjang. Ada masa menabur sebelum menuai. Ada musim bekerja keras sebelum menikmati hasil. Setiap jalan yang dibuka, setiap sekolah yang dibangun, setiap pelayanan yang ditingkatkan, setiap keluarga yang dipulihkan, dan setiap anak-anak yang memperoleh pendidikan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih baik. Semua itu terjadi karena ada Tuhan yang terus memimpin langkah-langkah kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 14 mengajak kita mengingat kembali siapa Allah yang telah menyertai perjalanan bumi Porodisa. Dia adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dia menopang setiap orang yang jatuh dan membangunkan mereka yang tertunduk. Inilah dasar pengharapan kita, saudara. Selama kasih Tuhan tetap menaungi bumi Porodisa, selama itu pula harapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut akan tetap hidup dan terjaga. Sebab sesungguhnya keindahan terbesar bumi Porodisa bukan hanya terletak pada alamnya yang mempesona, melainkan pada kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan negeri ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa kasih Tuhan menjadi dasar perjalanan daerah ini. Pemazmur berkata pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara, ayat-ayat ini memperkenalkan siapa Allah yang kita sembah. Allah bukan sekadar maha tahu, tetapi juga penuh kasih. Kasihnya tidak bergantung pada keadaan manusia. Kasihnya tetap sama, baik ketika kita berhasil maupun ketika kita mengalami kesulitan. Jika kita melihat perjalanan Kabupaten Kepulauan Talaut selama 24 tahun ini, tentu ada banyak alasan untuk bersyukur. Infrastruktur berkembang, pelayanan publik semakin baik, kesempatan pendidikan semakin terbuka, pelayanan gereja terus bertumbuh, dan masyarakat terus berupaya membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, semua itu bukan hanya hasil kemampuan manusia. Di balik setiap keberhasilan, ada penyertaan Tuhan yang memelihara daerah ini. Seorang nelayan yang berpengalaman tidak hanya mengandalkan kekuatan dayung atau mesin perahunya. Ia sangat memperhatikan arah angin dan arus laut. Kadang ia harus mengurangi kecepatan, kadang dia harus menunggu, dan kadang harus mengubah arah. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia menghormati kekuatan alam yang jauh lebih besar daripada dirinya. Demikian pula saudara dengan kehidupan masyarakat Talaut. Kita boleh bekerja keras, merencanakan pembangunan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun kita menyadari bahwa di atas segala usaha manusia, ada tangan Tuhan yang mengarahkan perjalanan daerah ini. Karena itu, syukur kita hari ini bukan hanya karena usia daerah bertambah, tetapi yang terutama karena kasih Tuhan yang tetap menyertai.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua adalah kasih Tuhan membangkitkan mereka yang lemah. Pemazmur berkata di ayat 13b sampai ayat 14, Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Saudara, inilah kabar sukacita bagi setiap orang. Dalam perjalanan hidup selalu ada orang yang merasa jatuh. Ada keluarga yang bergumul secara ekonomi. Ada petani dan nelayan yang menghadapi ketidakpastian hasil. Ada generasi muda yang sedang mencari pekerjaan. Ada orang tua yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan pernah jatuh. Yang dijanjikan Tuhan adalah ketika seseorang jatuh, Tuhan tidak meninggalkannya. Allah adalah penopang. Bagi masyarakat Talaut, janji ini sangat penting. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat sering menghadapi tantangan cuaca, transportasi, keterbatasan distribusi barang, hingga berbagai persoalan sosial. Namun Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Pernah diceritakan tentang sebuah pohon kelapa yang tumbuh di tepi pantai. Ketika badai datang, pohon-pohon lain banyak yang patah karena terlalu kaku. Tetapi pohon kelapa tetap bertahan. Dia memang melengkung, mengikuti terpaan angin. Namun setelah badai berlalu, dia kembali tegak. Mengapa demikian? Karena akarnya kuat dan batangnya lentur. Begitu pula masyarakat yang berakar dalam kasih Tuhan. Tantangan mungkin membuat kita membungkuk, tetapi tidak menghancurkan kita. Harapan tetap hidup karena Tuhan menopang kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh kehilangan optimisme. Daerah ini memiliki masa depan. Ketika masyarakat tetap hidup dalam iman, kerja keras, persatuan, dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga adalah kasih Tuhan mendorong kita menjadi pembawa harapan. Saudara, kasih Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk diteruskan. Jika Tuhan mengasihi kita, maka masyarakat Talaut dipanggil untuk menjadi masyarakat yang saling mengasihi. Harapan tidak dibangun hanya melalui pembangunan fisik. Harapan juga dibangun melalui karakter masyarakat. Harapan hadir ketika pemimpin melayani dengan integritas. Harapan hadir ketika aparatur bekerja dengan jujur. Harapan hadir ketika guru mendidik dengan kasih. Harapan hadir ketika tenaga kesehatan melayani dengan tulus. Harapan hadir ketika orang tua mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Harapan hadir ketika generasi muda menjauhi narkoba, kekerasan, dan perpecahan. Harapan hadir ketika gereja menjadi terang bagi masyarakat. Ingat, kasih Tuhan harus terlihat dalam tindakan nyata. Saudara, di sebuah pulau kecil pernah terjadi pemadaman listrik pada malam hari. Seluruh kampung menjadi gelap. Kemudian seorang anak menyalakan sebuah lampu kecil di rumahnya. Cahaya itu memang tidak menerangi seluruh desa, tetapi cukup membuat tetangga di sekitarnya menemukan jalan untuk menyalakan lampu mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, seluruh kampung kembali terang. Satu cahaya kecil ternyata mampu mengawali terang
yang besar. Demikian pula setiap warga Talaut dipanggil menjadi pembawa harapan. Mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh daerah ini sendirian, tetapi kita dapat memulai dari keluarga, dari lingkungan kerja, dari gereja, dari sekolah, dan masyarakat sekitar kita. Ingat, kasih Tuhan yang kita alami harus menjadi terang bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut. Perayaan ini hendaknya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum untuk mengingat bahwa Tuhan telah berjalan bersama daerah ini selama 24 tahun. Mazmur 145 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, setia, dan penopang umat-Nya. Karena kasih Tuhan kekal, kita memiliki alasan untuk tetap berharap. Harapan masyarakat Talaut tidak bergantung pada situasi ekonomi semata, bukan pula hanya pada keberhasilan pembangunan. Harapan kita berdiri di atas kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kiranya kasih Tuhan mempersatukan seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, golongan, maupun latar belakang. Kiranya kasih Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin dalam mengambil setiap keputusan. Kiranya kasih Tuhan menguatkan para nelayan, petani, pelaku usaha, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparat keamanan, ASN, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, dan seluruh warga masyarakat untuk terus bekerja membangun Talaut. Dan kiranya Kabupaten Kepulauan Talaut semakin dikenal bukan hanya sebagai daerah perbatasan Indonesia, tetapi sebagai daerah yang masyarakatnya hidup dalam iman kepada Tuhan, bekerja dengan penuh semangat, menjaga persaudaraan, serta menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Mari kita melangkah memasuki tahun pelayanan dan pembangunan yang baru dengan keyakinan yang teguh. Kasih Tuhan tetap kekal. Oleh sebab itu, harapan masyarakat Talaut akan tetap terjaga. Mabu Mangarmata. Amin.